Ini jelas ya. Jadi ini jelas ini adalah sebuah altar yang di sini juga ini ada suatu rahasia yang tidak semua orang tahu. Ya. Jadi ini adalah salah satu. Dari itu awal satu sisi, dari itu terbuat, dapat terus pasal dapat terus hidup terus dibagian pilihannya telung juta tegar, awal dari situ. Mulanya kuburannya dia 6 nih. Wah, gini. Lah, kalau duduk anu itu anu manggil itu datang galung-galung tiang kuburan yang mujuri ngilen pokoknya mujuri ngilennya dan betul ngalah gak sok-sok enten gamane dan kalau nanggor niku napa niku patih gendil isine niku jastian untune niku semua saya iya niku dijumlah niku 12 percocok neng nggih kali tanene semacam setunggal lah niku asale nggih boten mlumpuk ngoten pating pecah gitu waktu digambari nek sing wujud tiyang niku namung setunggal semua geni enten nika rundakan ini kok rundakan ini runduhan dan niku sirahe niku yo wis kados tiyang sahabat-sahabat pecinta daripada sejalan dan searah atau sejarah. Kali ini saya sudah berada di Desa Watulesung dan saya akan mengungkap semua dan menguak misteri apa yang ada di Watulesung. Mari kita lihat. Nah, saya sekarang sudah berada di lokasi yaitu situs Watulesung, di mana situs Watulesung ini berada di tengah-tengah perdesaan dan area tanahnya cukup luas, ya kurang lebih 500 meter persegi. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah apa yang akan kita kuak nanti tentang Watulesung, ya. Ya, di sini Watulesung ini bisa kita lihat bersama. Watulesung ini konon ini adalah sebuah altar. Altar adalah tempat persembahan pada saat orang-orang zaman dulu yang menganut ajaran Siwa Buddha. Ini ada sebuah altar. Dan altar ini adalah untuk menempatkan ya sesaji-sesaji yang akan dipersembahkan kepada para dewa-dewa pada waktu itu, utamanya kepada para leluhur-leluhur pada waktu itu, yang diyakini oleh masyarakat pada era abad ke-10 adalah merupakan bentuk satu persembahan yang disebut dengan altar Siwa. Ini kurang lebih ya 1 meter, 1 meter, 1 meter, dan 1 meter. Dan di sini juga ada sebuah lubang-lubang kecil. Ya. Lubang-lubang kecil ini kalau kita lihat sepintas kilas, ini adalah sebuah bentuk penanggalan kuno. Di mana saat-saat persembahan, pada saat purnama tilem, pada saat purnama sidi, ini bisa kita lihat ya. Jadi ini bisa kita hitung tanggal berapa, ini ada ringkel, ini ada apa namanya yang disebut dengan apa persembahan kepada Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan semua ini ada tanggal-tanggalnya. Dan ini jelas ya. Jadi ini jelas ini adalah sebuah altar yang di sini juga ini ada suatu rahasia yang tidak semua orang tahu. Ya.
Jadi ini adalah salah satu bentuk yang disebut dengan perhitungan. Dan perhitungan pada waktu itu belum ada perhitungan semacam perhitungan Jawa, perhitungan Watu Gunung dan sebagainya. Akan tetapi ini masih merupakan salah satu bahatan-bahatan kuno yang menandakan ini adalah salah satu penanggalan. Ya, jadi ini penanggalan pada saat purnama sidi, purnama tilem dan sebagainya. Dan altar ini juga ini berkaitan juga ya. Karena pada waktu abad ke-10 itu di sini penganut-penganut kepercayaan masih berorientasi kepada pemujaan Dewa Siwa. Karena di sini juga ada lingga. Ya. Ini ada lingga. Ya, lingga ini adalah salah satu bentuk konsep daripada yang disebut dengan asal usul bapak dan ibu. Ya, ini ada lubang dan kemudian di sini ada batu merah. Ya, ini ada batu merah. Batu merah ini juga kurang lebih umurnya lebih dari 800 tahun dan ini masih utuh ya. Nah, ini ada sisa-sisa peninggalan yang pada waktu itu ya masih bisa kita buktikan bahwa arca siwa ini ada juga, dan kemudian ada lingga yang sudah hilang, dan di sini juga lingganya yang dulunya tertancap juga sudah hilang, yang konon oleh orang-orang desa pada tahun 1965 itu banyak yang dibuang ke sungai. Ya, dan ini pengulangan sejarah agar semua generasi muda, terutama sahabat-sahabat BSM yang cinta kepada leluhur Nusantara, ini agar supaya tahu bagaimana karya-karya leluhur pada abad ke-10 yang pada waktu itu kita masih menganut ajaran Siwa dan Buddha. Ini ada Ganesha ya. Ganesha ini adalah salah satu bentuk pemujaan kepada Dewa Ganesha. Ganesha adalah salah satu bentuk merupakan anak dari Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Dan ini adalah simbol Dewa ilmu pengetahuan. Ya, abad ke-10. Sayang ini sudah banyak yang sudah terputus, terpotong, dan ini juga sudah tidak kelihatan, tapi ornamen-ornamen belalai dan sebagainya masih bisa kita saksikan. Dan kemudian ya di sini masih juga ada banyak batu merah yang berkeliaran di sini. Di sana batu merah, di sana batu merah, di sini batu merah, dan banyak sekali batu-batu merah yang masih kita saksikan bersama ya dalam bentuk ketebalan. Jadi area ini dulu kalau dibandingkan dengan struktur tanah di sini lebih tinggi. Ya, di sini lebih tinggi, artinya di sini dulu adalah pura pemujaan. Jadi karena 1000 tahun, kemudian yang di sana itu jalan-jalan itu juga sudah bertumpuan sedimen tanah. Ya, di sini dulu tinggi. Ya, area ini masih tinggi dan ini juga bisa disebut Siti Inggil. Ya, Siti Inggil itu artinya tanah yang difungsikan sebagai tempat percandian. Ya, tempat percandian pada waktu itu di sini juga disebut dengan pemujaan Siwa Buddha. Karena di sini peninggalan-peninggalan ini banyak berorientasi kepada lingga dan yoni. Ya, jadi ini bisa kita saksikan terburai semua apa yang kita lihat di sini, bisa batu merah, dan rata-rata batu merah itu kurang lebih ada 40 kali 40 dengan ketebalan kurang lebih 8 cm. Ya, bisa kita lihat ke sana dulu. Nah, ini bisa kita saksikan, terutama pecinta-pecinta budaya Jawa, pecinta-pecinta arkeologi, pecinta sejarah-sejarah kuno. Dan ini diantara Watu Lesung masih tetap di area yang sama. Di sini terdapat makam kuno ya. Makam kuno ini kurang lebih 100 meter kali 100 meter. Dan ini dulu katanya orang-orang desa, ini dulu adalah makam-makam sing Alas atau makam-makam kuno. Tapi ini sudah
makam ini menghadapnya sudah ke utara sama ke selatan. Ya. Ini perkembangan zaman ke zaman karena Siwa Buddha ini dulu lepas dari lepas dari kepercayaan itu ya sekitar tahun abad ke-16, kemudian dilanjutkan dengan masuknya agama Islam. Dan di sini juga kita bisa saksikan ya, makam-makam ini masih tetap berorientasi kepada maesan ya. Maesan itu adalah patokan, masih berbentuk batu-batu merah yang masih besar-besar. Mungkin ini batu-batu candi yang dibuat pada waktu itu sebagai tetenger ya ini. Sampai ini kurang lebih, tapi ini sudah zamannya sudah zaman kewalian. Karena apa? Karena kita lihat ya, karena kita lihat sepintas ini kuburan ini sudah menghadap ke arah utara dan selatan ya. Satu ini, dan katanya penduduk di sini ini adalah yang cikal bakal atau yang berbatiso ya. Ya kita lihat kita muter ke sana ya. Masih kita muter ke sana karena di sini masih banyak sekali berserakan batu bata merah ya. Sekarang lebih saya perjelas lagi, kalau tadi di batu altar itu cekungan-cekungan batunya itu sudah banyak yang haus, tapi di sini saya menemukan cekungan-cekungan batu perhitungan penanggalan yang masih utuh. Ya. Jadi ini kalau kita runut perhitungan ini tidak bisa lepas dari perhitungan Condro Sengkolo. Condro Sengkolo itu adalah perhitungan bulan yang biasa dipakai orang-orang zaman dahulu untuk menentukan hari baik, untuk menentukan hari-hari yang bersifat spiritual. Ya, ini masih cekungan-cekungannya ini masih ini ada yang kecil, ada yang besar. Mungkin cekungannya agak besar ini adalah Purnama Siji. Kemudian ada lagi cekungan-cekungannya agak kecil ini bulan itu sudah menyurut. Ya, menyurut itu artinya sudah menghadapi Purnama Tilem. Jadi di sini besar ya, kemudian ini semuanya, dan di sini adalah Purnama Siji, besar sekali. Dan inilah yang paling bagus untuk dibuat sebuah ritual yang pada waktu itu pemujaan kepada Dewa Siwa dan Parwati ya. Jadi ini jelas sekali apa yang sudah saya jelaskan, saya terangkan, ini adalah peninggalan leluhur yang harus kita uri-uri, yang harus kita selamatkan agar nanti generasi milenial bisa mengagumi karya-karya leluhur orang-orang Jawa pada abad